Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab 2 tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pembelajaran bab 2 ini, yaitu mengenai ilmu tajwid tentang qalqalah. Baiklah anak-anak Ibu yang penuh semangat, sebelum memulai belajar, mari bersama seperti biasa kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berharap semoga ilmu yang telah kita dapat bermanfaat buat kita dan orang lain, serta bisa membawa keberkahan buat hidup kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita menuju pada pembahasan berikutnya. Hukum bacaan qalqalah dan ra. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang qalqalah. Oke, anak-anak Ibu yang tercinta, yang penuh semangat, sebelum Ibu membahas tentang apa itu qalqalah, mari kita cari tahu dulu tentang hal berikut ini. Pertama, apa itu ilmu tajwid? Ibu yakin buat kalian, ilmu tajwid itu sudah bukan lagi hal yang aneh. Tapi dalam setiap babnya, ilmu tajwid itu membahas sesuatu yang berbeda. Contohnya kalian saat ini membahas tentang qalqalah. Mungkin di kelas 7 kalian membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin. Di antaranya ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Semoga kalian sudah menguasai materi-materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Oke, apa itu ilmu tajwid? Nah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara memperbagus membaca Al-Quran. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Artinya setiap orang menjadi gugur kewajibannya ketika dalam satu komunitas sudah ada yang mempelajari ilmu tajwid. Tapi ketika tidak ada satu orang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka berdosa seluruhnya. Nah, ketika kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan tajwid tentang cara membaca Quran dengan bagus, nah, untuk mempraktekannya justru menjadi fardu ain. Artinya ketika kita sudah memahami tentang qalqalah, kemudian ketika kita membaca Al-Quran, qalqalahnya tidak dipraktekkan, berdosa. Nah, dari itu Ibu menghimbau nanti ketika kalian sudah memahami qalqalah, nah, setiap kali kalian membaca Al-Quran, agar dipraktekkan qalqalah ini, supaya kualitas membaca Al-Quran kita lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya, pentingkah ilmu tajwid? Tentu sangat penting. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran, pahalanya akan berbeda ketika membacanya disertai dengan ilmu tajwid yang benar, dibandingkan dengan membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid. Yuk, semangat ya belajarnya. Oke, apa manfaat mempelajari ilmu tajwid? Yang jelas pasti adalah satu, untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Yang kedua, yang namanya ilmu pasti bermanfaat. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, alangkah bagusnya supaya ilmu kita bermanfaat. Ilmu kita itu kita ajarkan pula kepada orang lain yang membutuhkan. Insya Allah pahala orang lain yang kita ajarkan dan dia sudah bisa membaca Quran dengan bagus, pahalanya juga buat kita. Berdoa ya. Oke, anak-anak Ibu yang penuh semangat, pada bab 2 ini kalian harus benar-benar
bisa membaca ayat suci Al-Quran, Quran surah Al-Ma'idah yang menjelaskan tentang minuman haram. Nah, baiklah, Ibu akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nanti Ibu akan tanya kata per kata dari ayat Quran surah Al-Baqarah yang baru saja Ibu bacakan. Oke, untuk ayat ini penekanannya adalah pada ilmu tajwidnya tentang qalqalah. Nah, baiklah, Ibu akan coba tunjukkan pada kalian manakah kata yang terdapat hukum qalqalah ini. Nah, di sini sudah Ibu garis ya pada kata fajtanibuhu. Nah, di sini ada hukum qalqalah. Nah, selanjutnya kita bahas pada lembaran. Selain ayat Quran, ada juga satu hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang larangan untuk minuman keras. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yadmunuha lam yashrabha fil akhirah." Artinya, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah khamr. Dan barang siapa yang meminumnya di dunia lalu mati dan dia masih terus saja pecandu khamar yang tidak bertaubat, maka ia tidak akan menikmatinya atau meminumnya di akhirat nanti. Anak-anak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada catatan bahwa qalqalah, apa itu arti qalqalah? Di sini Ibu kasih catatan bahwa qalqalah itu artinya bunyi memantul dari suatu huruf hijaiyah karena berharokat sukun atau dibakokkan. Nah, ini kamusnya ya. Kubro artinya besar. Nanti kalau Ibu tanya apa arti kubro, nah, kalian harus jawab kubro artinya besar. Ada sugro artinya kecil. Nah, di sini ada tafkhim, artinya bunyinya tebal, tarqiq bunyinya tipis. Nanti ini tafkhim dan tarqiq khusus untuk pembahasan masalah ra. Lanjut berikutnya. Hukum bacaan qalqalah. Nah, nanti kalau Ibu tanya apa arti qalqalah secara bahasa, kalian harus bisa menjawab memantul, Bu. Nah, berarti qalqalah artinya memantul. Nah, sini Ibu kasih garis ya. Qalqalah artinya memantul. Adapun menurut istilah atau istilah tajwid, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda baca sukun atau karena terdapat tanda waqaf. Jadi hurufnya mesti berharokah sukun atau bisa jadi qalqalah ketika berhenti atau waqaf. Huruf qalqalahnya ada 5. Apa saja? Ada dal, ada jim, ada ba, ada ta, ada qa.
Kelima huruf tersebut biasanya dirangkai menjadi qutbu jadin. Qalqalah dibedakan menjadi dua. Kembali Ibu kasih garis lagi. Dua. Nanti kalau Ibu tanya qalqalah ada berapa? Kalian harus jawab. Ada dua, Bu. Pertama, qalqalah apa? Qalqalah sughra. Nah, kalian tadi udah ingat ya, sughra artinya kecil. Yang kedua, qalqalah kubra artinya besar. Nah, hal ini berdasarkan definisi sebagai berikut. Dalam ilmu tajwid dijelaskan al-qalqalatu qismani sughra wa kubra. Qalqalah itu terbagi dua, ada sughra, ada kubra. Fa in kana sukunuha asliyan fahiya sughra. Jika sukunnya atau harakah sukunnya adalah asli, maka dihukumkan sebagai qalqalah sughra. Wa in kana sukunuha 'aridan fil waqfi fahiya kubra. Dan jika harokatnya sukun karena diwakafkan, maka hukum bacaannya adalah qalqalah kubra. Jadi di lembaran ini kalian harus tahu bahwa qalqalah ada dua. Satu sughra, dua kubra. Sughra artinya kecil, kubra artinya besar. Yang ketiga huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Jawabannya gini, ada 5. Apa? Da, ja, ba, to, ko. Atau orang biasa bilang baju, di, to, ko. Oke? Anak-anak Ibu, qalqalah artinya memantul. Oke. Nah, termasuk hurufnya tadi ya, sudah disebutkan. Oke. Nah, ini hanya untuk memperjelas saja. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya, seperti yang tadi Ibu sebut, baju di toko. Ini ya, baju di toko. Oke, lanjut saja. Mari lafalkan. Nah, Ibu coba contohkan ya. Ab, aj, ad, aqqa, aqqa. Baris kedua. Hub, huj, hud, khutta, huqqa. Dari ketiga, aib, aij, aid, aiqa, aiqa. Dari keempat, kab, kaj, kad, kap, kakqa. Nah, kalian harus mencoba ya. Oke, ini sudah dirangkum hurufnya baju di toko. Sengaja Ibu beri warna supaya kalian bisa hafal. Ba dengan warna merah, ja dengan warna kuning, da dengan warna hijau, to dengan warna ungu, ko dengan warna biru. Ini sengaja Ibu berikan supaya ingatan kalian bertambah kuat. Oke, semangat anak-anak Ibu. Mari temukan huruf qalqalah. Oke ya. Kita lihat ini surah Al-Qadr. Ibu bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada ayat ini, mana yang termasuk qalqalah? Oke, yang ini ya. Ibu beri garis. Apa huruf qalqalahnya? Nah, kalian harus lihat. Ini ada dal berharokah sukun asli. Ini yang dimaksud dengan sukun asli. Artinya memang katanya sudah terbentuk seperti ini. Jadi ketika dihukumkan, ini namanya qalqalah sughra. Qalqalah kecil, pantulannya tidak terlalu terdengar. Oke, lanjut pada ayat berikutnya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada ayat ini ada tanda atau ada contoh qalqalah. Yang pertama, iqra.
Kalian lihat huruf apa di sini? Ya, betul. Huruf qa. Berharokah sukun asli. Kalau ibu tanya apa hukumnya ini? Nah, ini hukumnya qalqalah sughra. Dibacanya kecil, tidak terlalu memantul. Nah, coba kita mengarah pada kata berikutnya. Ini ada khalaqa. Ketika dibaca wasal, tidak diwakafkan, tidak berhenti, dia tidak menjadi qalqalah. Tapi ketika membacanya diwakafkan, maka jadilah dia qalqalah. Khalaqa. Nah, ini qa-nya, huruf qa-nya aslinya tidak sukun. Tapi karena dia dibaca berhenti atau wakaf, maka jadilah dia qalqalah. Dan qalqalahnya adalah qalqalah kubra, karena sukunnya tidak asli, dia bisa berharokah sukun karena wakaf. Membacanya pun harus benar-benar terdengar pantulannya, makanya hukumnya menjadi qalqalah kubra. Khalaqa. Lanjut ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Coba kalian tebak mana yang berhukum qalqalah. Ini ya. Ada huruf apa di sini? Ada huruf ja atau jim yang berharokah sukun asli. Nanti kalau ibu tanya apa hukum tajwid dari kata yang bergaris ini. Ini hukumnya qalqalah sughra. Bagus. Qalqalah yang kecil. Oke, lanjut anak-anak ibu yang tetap semangat. Oke, masih tentang catatan saja. Qalqalah sughra artinya qalqalah kecil. Nah, qalqalah yang berada di tengah kata atau dengan kata lain, qalqalah dengan sukun asli. Cara membaca qalqalah sughra ialah dengan memantulkan suara dari makhraj hurufnya dengan pantulan tidak begitu kuat. Nah, karena dia sughra ya. Contoh, adwaka. Adwaka. Ini dibaca da-nya, memantulnya tidak terlalu kuat. Oke. Lanjut. Nah, qalqalah kubra. Apa qalqalah kubra? Qalqalah yang berada di akhir kata atau karena diwakafkan, diberhentikan, bukan karena sukun asli. Cara membaca qalqalah kubra dengan memantulkan huruf dari makhraj hurufnya dengan pantulan kuat. Ini ya, kuat. Nah, seperti ibu garis bawahi ini, mana yang merupakan huruf qalqalah? Ini ya, Mbak ya. Harokahnya aslinya fathah, tapi karena wakaf maka menjadi sukun. Dibacanya harus benar-benar terdengar pantulannya. Kasab. Paham ya? Insyaallah. Oke. Nah, nanti kalian praktek sendiri ya. Ini adalah contoh dari qalqalah kubra, di mana huruf setiap kata yang ada aslinya tidak berharokah sukun, tapi karena wakaf, nah maka jadilah dia sukun, maka berhukumlah dia seperti berhukumlah dia qalqalah kubra. Kita beri contoh ya. Al-falaq, kasab, al-ma'arij, masad, muhit. Oke, sekarang contoh qalqalah sughra. Kalian sudah bisa mencirikan ya yang ini ya. Oke. Alam naj'alil arda mihada. Oke, ayat kedua. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat berikutnya. Alam nashrah laka sadrak. Ini adanya ya. Oke, anak-anak ibu yang penuh semangat. Nah, ini ada resume saja ya, bahwa tajwid yang pernah kalian pelajari
Di kelas 7 ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Sekarang di kelas 8 kalian membaca atau belajar tentang qalqalah. Oke, lanjut ya. Nah, ini sudah masuk pada kesimpulannya. Sengaja Ibu buat menjadi denah seperti ini. Nah, qalqalah. Tanda panahnya mengarah pada pertama qalqalah sughra. Oke, qalqalah sughra ciri-cirinya harokah sukunnya adalah asli. Yang kedua, qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah sukunnya karena waqaf. Anak-anak Ibu yang penuh semangat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita untuk masalah ilmu tajwid tentang qalqalah. Selanjutnya, kalian akan Ibu beri latihan berupa mencari contoh qalqalah sughra dan qalqalah kubra pada latihan berikut ini ya. Nanti kalian lihat PowerPoint atau materi yang sudah Ibu simpan di kelas kita. Nah, tugas kalian yang ini, latihan tentang qalqalah yang ini ya. Nah, di sini kalian harus melihat mana contoh qalqalah kubra, mana contoh qalqalah kubra, mana contoh qalqalah sughra, mana contoh qalqalah kubra. Nah, Ibu yakin kalian sudah bisa memahami. Oke. Selanjutnya, latihan yang kedua, temukan huruf qalqalah pada ayat berikut. Nah, ini ya. Kalian baca sendiri. Nanti kalian salin ke dalam buku portofolio atau buku latihan kalian mana saja kata yang menunjukkan contoh qalqalah sughra dan qalqalah kubra.